Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما. Ma'asyar muslimin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya dan karunia-Nya yang masih Allah berikan kepada kita semuanya, kemudahan untuk kembali bermajlis ilmu. Semoga Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat, pemahaman yang baik dan benar, dan kemudahan untuk mengamalkan ilmu. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam untuk Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Ikhwani fid din yang dimuliakan Allah, kita kembali melanjutkan pelajaran di dalam kitab Al-Qaulul Mubin fi Akhta'il Musallin yang dikarang oleh Syekh Masyhur Hasan Salman hafizahullahu taala, masih berbicara tentang ancaman mereka yang meninggalkan salat Jumat. Nah, tafadhal. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kelima, diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, man tarakal jumu'ata thalatha juma'in mutawaliyatin faqad nabadzal islam wara'a zuhri. Barang siapa yang meninggalkan salat Jumat 3 kali berturut-turut, maka dia telah melempar Islam ke belakang punggungnya, maksudnya mengingkari ajaran Islam. Nah, di antara pernyataan ulama salaf dari kalangan sahabat, perkataan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, di mana beliau mengatakan man tarakal jumu'ah thalatha juma'in mutawaliyat faqad nabadha al-islam wara'a dhahri. Barang siapa yang meninggalkan 3 kali salat Jumat secara berurutan, berturut-turut, dia meninggalkan 3 pekan salat Jumat, faqad nabadzal islam wara'a dhahri, maka dia telah mencampakkan Islam di belakang punggungnya. Maka dia telah mencampakkan Islam di belakang punggungnya. Maknanya dia telah melalaikan syariat Islam, menghinakan Islam. Nah, dan dikhawatirkan dia telah jatuh kepada kekufuran. Oleh karenanya pada perkataan Nabi SAW yang sebelumnya, ancaman yang akan diberikan oleh Allah adalah Allah akan menjadikan hatinya seperti hatinya orang munafik. Hatinya orang munafik. Dan orang-orang munafik adalah orang-orang yang lebih besar ancamannya dan hukumannya dibandingkan orang kafir itu sendiri. Dan ini berbahaya. Dikhawatirkan seseorang yang meninggalkan salat Jumat secara sengaja tanpa ada uzur yang syar'i, dan dia meninggalkannya 3 kali berturut-turut, maka dia telah mencampakkan Islam di belakang punggungnya. Qad yufham annahu irtadda, dan bisa difahami bahwa dia telah murtad dengan itu. Wal'iyadhu billah. Naam. Tafadhal. Keenam, diriwayatkan oleh Abu Ja'ad Al-Dhamri, dia merupakan salah seorang sahabat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Man taraka thalatha juma'in tahawunan biha taba'allahu ala qalbih." Barang siapa yang meninggalkan 3 kali salat Jumat karena menyepelekannya, niscaya Allah akan mengunci hatinya. Sama dengan riwayat yang sebelumnya,
dari Abu Ja'ad Ad-Damri, salah seorang sahabat Nabi SAW. Beliau membawakan sebuah hadis dari Nabi SAW, "Man taraka thalatha jum'in tahawunan biha, taba'a Allahu ala qalbihi." Barang siapa yang meninggalkan 3 kali salat Jumat tahawunan biha, dia meninggalkannya karena tahawun, meremehkan, ya, menganggap rendah salat Jumat itu, tidak ada nilainya, ya, taba'allahu ala qalbihi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengunci hatinya. Allah Subhanahu wa taala akan menutup hatinya, nah, dari segala kebaikan. Ini juga ancaman yang mirip dengan hadis yang sebelumnya. Wa ma'na tahawunan biha, dan makna tahawunan biha ay liqillatil ihtimam bi amriha, yaitu sedikitnya perhatian dia kepada salat Jumat. Lianna al-istighfaf bi fara'idillah ta'ala kufrun, dan menganggap rendah kedudukan salat Jumat, menganggap tidak ada kehormatannya salat Jumat itu, dia merendahkan salah satu kewajiban yang Allah tetapkan, dan ini adalah satu perbuatan kekufuran. Nah, dan ini adalah satu perbuatan kekufuran. Istighfaf bi fara'idillah ta'ala kufrun, ya, menganggap syariat Allah itu rendah, hina, tidak bernilai, ya, maka itu adalah bentuk kekufuran. Wal'iyadzu billah. Inilah yang dikatakan oleh sahabat Ibnu Abbas, maka dia telah mencampakkan Islam di belakang punggungnya. Nah, tafadhal. Lafaz tahawunan dibaca secara mansub karena posisinya sebagai maf'ul li ajlihi. Jika berposisi sebagai hal, cara membacanya yaitu mutahawinan. Alangkah banyak kaum muslimin pada masa ini yang dengan mudah meninggalkan sholat Jumat. Semoga mereka tersadar dari kesesatan mereka selama ini, terutama 4 golongan yang akan saya singgung pada bahasan setelah ini, yaitu para pecandu sepak bola, para pengawal raja atau penguasa, pengantin baru, dan mereka yang gemar bertamasya. Nah, kemudian di sini beliau menyebutkan pada paragraf yang selanjutnya, fala'alla tariki salatil jumu'ah wa ma aktsaruhum hadhihi al-ayyam yantabihuna wa yufiquna min ghayyihim alladhi hum fihi sadirun wa akhassu minhum al-asnaf at-taliyah. Kata beliau, semoga Allah Subhanahu wa taala membuat mereka orang-orang yang meninggalkan salat Jumat ini tersadarkan. Nah, dan sebahagian mereka sadar tentang kewajiban salat Jumat, akan tapi mereka meremehkan kewajiban itu. Ini yang berbahaya, ya, ini yang berbahaya. Wa yufiquna min ghayyihim, dan semoga mereka tersadar dari kesesatannya, dari kelalaiannya. Nah, dan beliau ingin menyinggung 4 golongan manusia yang banyak terjadi. Siapa saja mereka yang paling sering melalaikan dan mengabaikan salat Jumat? Ada 4 golongan yang akan dibahas oleh beliau di sini. Di antaranya adalah musyahidi kuratil qadam. Musyahidi kuratil qadam, para penonton sepak bola, ya, para penonton sepak bola. Kemudian yang kedua, al-hurras 'alal muluk was salatin, para pengawal, penjaga, bodyguard raja dan pemerintah. Nah, kemudian yang ketiga, al-arus, pengantin, ya, mereka yang hadir di acara pesta masuk dalam pembahasan ini. Orang-orang yang menghadiri acara walimah, atau orang yang menikah, orang yang pesta,
wa man takhallafa anha linnuzhah, dan juga di antara mereka yang sering mengabaikan salat Jumat adalah orang-orang yang berlibur, bertamasya, rekreasi, ya, pergi ke sana dan ke sini. Nah, dalam rangka hiburan, ya, bukan dalam rangka safar yang ada hajatnya. Nah, dan telah kita terangkan bahwa ada 4 golongan manusia yang diberikan keringanan tidak wajibnya mengerjakan salat Jumat. Siapa saja? Orang yang musafir. Musafir dalam rangka apa? Musafir dalam rangka safar yang jelas, bukan dalam rangka rekreasi, ya, touring, ya, touring yang tidak jelas, ya, pergi ke luar negeri. Nah, ketika datang salat Jumat, maka dia tidak mengerjakan salat Jumat, maka masuk dalam ancaman orang yang tidak memiliki udzur syar'i. Ya, ini akan dibahas oleh beliau secara terperinci, dan beliau mulai pada pembahasan yang pertama, yaitu golongan orang-orang yang menjadi penonton sepak bola, yang tergila-gila dengan sepak bola. Nah, biasanya mereka tak peduli dengan waktu sholat, mau sholat 5 waktu atau sholat Jumat. Nah, fadhal. Ribuan pecandu sepak bola meninggalkan sholat Jumat dengan sengaja. Di antara sekian banyak fenomena yang menyedihkan dalam umat ini adalah berkumpulnya ratusan ribu pecandu sepak bola di tribun-tribun stadion pada waktu tiba sholat Jumat. Bagaimana mungkin mereka bisa memenuhi seruan Allah di saat azan Jumat berkumandang, sementara akal mereka tidak berfungsi dan perasaan mereka sudah mati? Penyebabnya tidak lain karena fanatik buta kepada tim-tim sepak bola kesayangan mereka. Nah, beliau mengatakan betapa banyaknya ribuan. Nah, karena biasanya nonton sepak bola ini bukan 1-2 orang, ya, bukan puluhan, ya, tapi memenuhi bangku-bangku stadion, ya, tribun-tribun. Subhanallah, jumlahnya itu bisa mencapai ribuan. Nah, biasanya berapa stadion itu? Memuat berapa ribu orang? 100.000? Masya Allah. Nah, ribuan, ya, bahkan terkadang mereka tidak bisa mendapatkan tiket, akhirnya mereka duduk di meluber, orang bilangnya. Subhanallah, alaf, ribuan, kata beliau di sini. Yasil adaduhum ila mi'atil alaf, 100.000. Yajtami'una fi waqti salatil jum'ah fil mudrajat, mereka memenuhi tribun-tribun, lapangan, nah, tempat-tempat, ya, yang mengelilingi stadion. Wa yunadihim munadis sama, ketika itu datanglah panggilan dari langit, panggilan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan salat. Walakin anna lahum an yastajibu lahu, bagaimana mereka akan memenuhi panggilan itu, ya? Wa qad ta'attalat uquluhum, sedangkan akal mereka, ya, telah hilang. Wa matat ahasisuhum, perasaan mereka telah mati. Naam. Apa yang mereka dapatkan? Apa penyebabnya? Naam. Hanya karena ta'assubnya, ya, kepada kelompok sepak bola. Ini satu hal yang tidak sepatutnya seorang muslim, ya, fanatik dengan hal-hal yang seperti ini. Bahkan saya memiliki teman, ya, dia mengambil S2 di Riyadh, ya, subhanallah, tak pernah ketinggalan untuk menyaksikan pesepak bola yang bergabung di Riyadh. Siapa pesepak bola ini yang terkenal? Cristiano Ronaldo. Sahih?
Dia masuk di kelompok apa? Hah? Al-Nasr. Nah, ini sudah S2 sekolah di Riyadh. La ilaha illallah. Berapa jam dihabiskan waktu itu? Dan saya pernah memberikan satu teguran kepada dia. Dia sangat takjub sekali dengan pesepak bola internasional ini yang dibayar mahal. Saya bilang, apakah engkau mencintai dia? Bukankah itu termasuk fanatik kepada orang-orang kufar? Dia mengatakan wallahu a'lam. Dia nggak berani menjawab karena dia sangat-sangat suka, ya, kecanduan. Dan padahal seharusnya mereka yang telah belajar din, ilmu agama, bahkan sudah taraf S2, bahkan hendak S3, wal'iyadzubillah. Nah, semoga Allah menjaga kita dari hal-hal yang bisa membuat rusak akidah kita. Nah, ini kan termasuk diantara wala wal bara dalam bab akidah. Ya, fanatik, berloyal kepada orang-orang yang kufar. Ya, walaupun mungkin si fulan ini dia sangat pro dengan kaum muslimin, ya, tetapi tetap dia masih orang yang kufar. Nah, belum masuk dalam agama Islam. Walaupun secara zahir dia sangat antusias dengan kaum muslimin, bahkan membantu sebagian kaum muslimin di Palestina dari gajinya. Semoga Allah berikan hidayah dan semoga Allah berikan dia petunjuk. Nah, akan tetapi selama dia masih berstatus orang yang kafir, maka kecintaan kita kepada dia adalah satu hal yang terlarang. Nah, kecintaan kita kepada mereka adalah satu hal yang dikhawatirkan merusak akidah seorang muslim. Al-wala wal bara. Seorang muslim kepada siapa dia harus mencintainya? Kepada orang-orang mukmin. Dan dia harus bara, berlepas diri dari orang-orang yang tidak beriman. Nah, tetapi dia sangat cinta dengan orang yang jelas masih dalam keadaan kufur. Wal'iyadzubillah. Nah, berbeda halnya kalau dia benar-benar datang ke sana ingin mengajak kepada hidayah. Dia datang ke sana tujuannya apa? Nanti selepas main saya ingin berjumpa dengan dia, mengajak dia masuk dalam agama Islam. Ahlan wa sahlan. Tetapi hanya sebatas menonton, bahkan rutin, tak pernah ketinggalan, ya. Wal'iyadzubillah. Nah, fadhal. Ada yang mendukung tim yang satu dan ada yang mendukung tim yang lain. Bahkan anggota keluarga di dalam rumah terbagi-bagi. Yang ini mendukung tim yang satu dan yang itu mendukung tim yang lain. Tidak sekedar mendukung suatu tim, tetapi sampai pada level mengolok-ngolok para pendukung tim yang kalah. Akibatnya, di akhir pertandingan terjadilah saling ejek dan perkelahian antara supporter kedua tim. Hingga ratusan orang terluka, bahkan ada yang mati sia-sia. Mereka menjadi korban pertandingan sepak bola. Terus. Permainan yang melalaikan tersebut telah memalingkan perhatian umat Islam dari memikirkan jihad, menghadapi musuh-musuh Islam, serta urusan-urusan lain yang lebih penting. Seorang muslim yang fanatik terhadap sepak bola telah meruntuhkan kemuliaan dan harga dirinya. Mereka menghambur-hamburkan harta dan menghabiskan waktu berjam-jam demi menonton pertandingan sepak bola, padahal sekiranya dimanfaatkan untuk amalan yang bermanfaat atau untuk menghasilkan karya yang berguna, niscaya umat ini akan sejajar dengan penduduk di negara-negara maju dalam segala bidang. Nah, hibati fillah yang dimuliakan Allah, di sini beliau menyebutkan apa yang mereka dapatkan menonton bola itu. Muqabil madza? Ya, sehingga mereka melalaikan salat. Muqabil at-ta'assub al-muqid. Ya. Hanya sebatas fanatik yang negatif. Ya, fanatik kepada kelompok tertentu, ya, dari kelompok sepak bola. Naam. Fahada yushajji' hada fariq wa hada yushajji' hada al-fariq. Yang satu mendukung kelompok ini, yang satu mendukung kelompok ini. Nah, bal inna ahlal bait al-wahid yanqasimuna ala anfusihim. Bahkan terkadang
tuan rumah itu masih ada kelompok-kelompoknya lagi. Ya, bukan antar negara, tetapi terkadang antar kelompok yang ada di satu negara. Nah, sehingga terkadang antara orang pribumi satu dengan pribumi yang lain saling apa? Saling benci membenci. Lihat bagaimana kejadian yang tidak asing kita saksikan, kita dapati, ya, kericuhan-kericuhan. Nah, padahal hanya sebatas permainan, tetapi sambil gontok-gontokan, bahkan tawuran, dibuat pusing. Selalu disiapkan di situ siaga. Siapa yang siaga? Tim keamanan, menunjukkan bahwa satu hal pasti terjadi yang tidak diinginkan di sana, karena sudah saking seringnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, ya, ini satu hal yang jelas buruknya, ya. Akhirnya antara satu negara terkadang saling membenci hanya karena sebatas kelompok sepak bola dia yang satu, ya, dengan yang lawannya satu negara. Nah, subhanallah, bagaimana kaum muslimin dibuat pecah, bahkan tak sedikit orang-orang yang luka, ya, melakukan tindak kezaliman hanya karena tidak terima supporternya. Kelompok yang dia dukung itu dikalahkan oleh lawan hanya karena sebab itu. Sampai baku hantam. Ini jihad apa ini? Seperti ini. Subhanallah. Alangkah baiknya dia pergi jihad yang islami, yang syar'i sana, melawan orang-orang kufar. Nah, ini seorang muslim dengan muslim yang lain, seorang mukmin dengan mukmin yang lain, sampai bertikai. Waliyadzubillah. Bagaimana mereka membuat program yang sangat disayangkan. Nah, dan anehnya banyak kaum muslimin yang hanyut dalam masalah-masalah yang seperti ini. Nah, hal-hal yang sia-sia. Walam yaqif al-amr 'inda hadha tashji'. Ya, kata beliau, bukan hanya dukungan-dukungan untuk kelompok dia, ya, tetapi sampai kepada satu hal yang melampaui batas, membanggakan dirinya, membanggakan kelompoknya, ya, kesombongan yang mereka tampakkan. Bahkan tak sedikit perkataan-perkataan yang terlontar dalam bentuk hinaan kepada lawan. Kalau dalam perang boleh, dalam peperangan boleh, ya, menyombongkan diri di hadapan lawan musuh dalam berjihad diperbolehkan. Sebagaimana para sahabat, mereka membusungkan dada mereka ketika mereka melawan orang-orang kufar, ya. Nabi SAW pernah melihat ada salah seorang sahabatnya yang dengan gagah perkasanya membusungkan dadanya di saat berperang. Kata Nabi SAW, ini jalannya orang-orang yang dibenci oleh Allah kecuali dalam masalah ini. Kata Nabi SAW, dalam masalah jihad boleh seorang muslim membanggakan dirinya, menyombongkan dirinya di hadapan lawan orang-orang kufar. Inna hadhil misyah misyatal maghdub ala Allah azza wa jalla, maghdub alaihim. Kata Nabi, sesungguhnya jalannya orang ini adalah jalannya orang yang dimurkai oleh Allah kecuali dalam kondisi seperti ini. Kata Nabi SAW, dalam hal yang berperang, ya, dia membusungkan dadanya sebagai seorang muslim yang izzah mulia di hadapan orang-orang kufar. Tetapi ini dia menyombongkan diri di hadapan orang mukmin yang lain, di hadapan orang muslim yang lain. Ini kesombongan yang luar biasa. Nah, apa yang dia sombongkan? Dan biasanya itu terjadi. Itu terjadi. Ya. Nah, sukhriyatu atba'il fariq al-muntasir wastihza'ihim min atba'il munhazimin. Dan ketika mereka menang, ya, maka supporter yang menang akan mengejek supporter yang kalah. Oh, kalian kalah, diejek dan dihina, kalian nggak ada apa-apanya. Subhanallah, ya. Wa fi nihayatil mataf
yakunu hunaka syijar wal iraq. Hingga pada akhirnya berujung kepada apa? Pertikaian, tidak terima. Apalagi ada yang memprovokasi, ada salah seorang yang melempar, akhirnya tidak terima. Subhanallah, dan itu selalu terjadi, ya, di hampir kebanyakan masalah-masalah permainan yang seperti ini. Naam. Alladhi yaduru baina musajji'il fariqain, yang itu terjadi antara dua kubu supporter yang memberikan dukungan untuk dua kelompok ini. Wa suqutul jarha wal qatl bil mi'at, sehingga mengakibatkan banyaknya orang-orang yang luka akibat pertikaian yang terjadi, pembunuhan, orang-orang yang terbunuh ya karena baku hantam dan lain sebagainya. Mi'at, ratusan itu pernah terjadi. Min dhahaya kuratul qadam. Penyebabnya apa? Korban-korban yang banyak berjatuhan itu, apakah karena mereka memperjuangkan agama Allah? Apakah mereka sedang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala? Hanya karena benda yang bulat. Hanya karena apa? Benda yang bulat. Subhanallah. Nah, min dhahaya kuratul qadam. Sampai seperti itu perjuangan mereka, memperjuangkan benda yang bulat. Subhanallah. Wa muqabil ishghalil ummah al-islamiyah an tafkir fi jihad a'da'iha, sehingga kaum muslimin terlalaikan ya dari jihad yang sesungguhnya melawan orang-orang kufar, musuh-musuh Islam. Ya, mereka dibuat saling bertikai sesama mereka sendiri. Lupa siapa musuh yang sesungguhnya. Wa qadayaha al-musiriyatil kubra ya, wa muqabil qada ala ma'anil izza wal karamah fil ummah ya, sehingga mereka tidak lagi menyadari ya mana yang sebenarnya kemuliaan yang harus dijunjung tinggi. Kemuliaan apa yang seharusnya mereka perjuangkan? Apakah pantas memperjuangkan mengorbankan segala-galanya hanya masalah-masalah seperti ini? Kalau masalah permainan menang kalah biasa, kan orang bilang begitu kan, menang kalah mah biasa, ya, menang kalah biasa, persahabatan tetap dijalin, begitu. Nah, dan bukan berarti bermain sepak bola tidak boleh, ikhwan, boleh, silahkan selama tidak melalaikan dari kewajiban sholat. Nah, kemudian juga selama tidak ada kemungkaran-kemungkaran yang terjadi di sana, ya, dia menutup auratnya, menutupi lututnya, ini aurat tidak boleh terlihat. Aurat, pusar juga harus tertutup. Terkadang sebagian mereka yang berhasil mencetak gol, mereka buka pakaiannya, ya, terlihatlah pusarnya, terlihat auratnya, ya. Terkadang menggunakan pakaian yang pendek, celananya di atas lutut, terlihat sebahagian dari pahanya, aurat. Pelanggaran-pelanggaran sering terjadi. Nah, ini tidak boleh kalau kemungkaran ini terjadi. Nah, belum lagi sebagian mereka ada yang sampai taruhan. Oh subhanallah, kemungkaran luar biasa. Ya, taruhan. Ya, subhanallah. Dan itu sebahagian kaum muslimin yang telah mengaji, yang telah belajar masih kecantol dengan hal-hal yang seperti itu. Nah, berapa jam dia di sana? Menghabiskan waktunya. Nah, belum dia di sini juga lihat kata beliau apa? Haitsu badadatil ummah amwalan ta'ilah. Bahkan dia rela untuk mengeluarkan harta yang banyak untuk bisa nonton. Berapa bayar tiket? Mungkin yang mahal kalau keluar negeri ya. Tapi kalau dalam negeri anak nggak tahu, anak nggak pernah ikut, sekalipun nggak pernah ikut. Ada yang pernah ikut nonton? Berapa bayar tiket masuk itu? Nggak usah malu, bilang aja. Tayyib. Amwalan ta'ilah. Dia memesan, dia mengeluarkan harta yang tidak sedikit. Belum lagi ongkosnya yang dia keluarkan. Ya, dia belanjakan hartanya di jalan Allah atau bukan yang seperti ini.
Ingat, harta itu ikhwani fiddin dibelanjakan di mana? Dia akan ditanya oleh Allah. Harta itu ya, di mana dia dapatkan, kemana dia belanjakan, min aina iktasabah wa fima anfaqah. Di mana dia dapatkan harta, kemana dia belanjakan. Baik. Wa adha'at awqatan tawilah, dan dia menghabiskan banyak waktu yang tidak sedikit. Berapa jam biasanya dia menghabiskan waktu untuk nonton bola ini? Pertandingan sepak bola berapa menit? 1 jam? 90 menit, 1 jam lebih, 1,5 jam. 1,5 jam dari rumahnya ke sana, 2 jaman lah, genapin ya. Nah, subhanallah, habis 2 jam. Adha'at awqatan tawilah, dia menghabiskan waktu yang sangat banyak. Law istaghalat hal ummah fil a'malin nafi'ah, kalau sekiranya dia manfaatkan untuk amalan yang bermanfaat. Nah, ikhwan, bermain itu boleh, berolahraga itu boleh, tetapi jangan melampaui batas sampai berjam-jam, 3 jam, 2 jam, 3 jam. Nah, tujuan olahraga itu apa? Biar kebugaran ya, keluar keringat, keluar racun, termasuk diantara detox ya, mengeluarkan racun olahraga itu, mengeluarkan keringat. Sudah keluar keringat, khalas ya, kita olahraga, silahkan niatkan untuk menjadi seorang mukmin yang kuat, boleh ya. Kita treadmill, boleh, silakan. Mau lama-lama, 15 menit keluar, khalas keringat itu. Pagi 15 menit, sore 15 menit, khalas. Ya, ini sampai 3 jam, subhanallah. Ini bukan niatnya untuk ibadah lagi, memuaskan nafsu. Nah, lain ceritanya. Ya, kalau orang niatnya olahraga hanya untuk sehat, saya yakin nggak sampai 3 jam. Ya, paling sebentar saja. 1 jam banter lah, 1,5 jam, khalas. Keluar keringat, tanding sesaat, silakan. Ya, setelah itu pamit izin. Ya. Kalau sekiranya dia manfaatkan waktu itu dalam hal yang bermanfaat, kata beliau, wassina'atul mufidah, dan kalau seandainya uang itu mereka pakai untuk hal-hal yang bermanfaat, la asbahatil ummah fi maqami dual mutaqaddimah fil majallatil mukhtalifah. Sudah masuk Isya? Jam berapa? Hah? 2 menit lagi? Baik. Kalau sekiranya mereka manfaatkan waktunya, hartanya untuk satu hal yang bermanfaat, maka tentunya ya akan banyak kebaikan-kebaikan yang didapatkan ya, dan negara akan semakin maju ya. Berapa banyak negara menggelontorkan harta untuk sebatas permainan ini? Berapa anggaran yang dikeluarkan? Seakan-akan tidak ada yang lebih bermanfaat untuk dialihkan dana itu. Banyak kaum muslimin yang fakir, banyak kaum muslimin yang masih belum mendapatkan lapangan pekerjaan, yang masih sulit makan. Ini kemana uang ini dibelanjakan? Subhanallah, hanya untuk kesenangan, sedangkan di sana banyak yang kesulitan. Bagaimana pertanggungjawaban mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Ada miliaran anggaran untuk triliunan buat stadion. Subhanallah. Nah, na'udzubillah. Kalau seandainya itu dimanfaatkan untuk hal-hal yang jelas manfaatnya, ya, subhanallah, maka akan semakin maju negara ini. Tetapi itu pula yang membuat kaum muslimin terlena. Nah, seakan-akan itu segala-galanya. Nah, sehingga pemain sepak bola menjadi pahlawan, figur sebagian kaum muslimin. Tidak lagi mereka menjadikan para sahabat,
para mujahidin sebagai figur yang seharusnya menjadi sosok pahlawan dalam kehidupan mereka sebagai seorang muslim. Udah lain ceritanya ngefans sama ini, ngefans sama itu. La haula wala quwata illa billah. Taib, ma'asyar muslimin, sampai di sini pembahasan kita. Insyaallah 2 pertemuan berikutnya kita libur karena satu dan lain hal. Insyaallah kita lanjutkan pada pekan yang ketiga biidznillah taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.